Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wendy Saiful Mikdar. Saya mahasiswa semester 2 Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Jati, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, Prodi Pendidikan Agama Islam. Dalam kesempatan ini saya akan membicarakan tentang tantangan pendidikan di abad ke-21. Baik, berbicara tentang pendidikan di abad ke-21, ada hal yang menarik, yaitu berkembangnya asumsi pendidik atau guru zaman old dan kids zaman now. Menurut guru zaman old, dia sudah mengajar dengan baik, tetapi menurut kids zaman now, apa yang diajarkan itu adalah sesuatu yang sudah masa lalu. Mengapa hal ini terjadi? Hal ini terjadi karena gurunya diproduksi di abad ke-20, sedangkan peserta didiknya berada di abad ke-21. Jelas berbeda zaman yang berada di abad ke-20 dan zaman yang berada di abad ke-21. Nah, oleh sebab itu, tenaga pendidikan atau guru harus mempunyai jembatan yang luar biasa di dalam membina dan membentuk karakter peserta didik. Dan semua tenaga pendidikan harus memproyeksikan apa yang menjadi kebutuhan di masa depan, sehingga bekal yang kita berikan sekarang ketika peserta didik menengok ke belakang dan bersyukur. Jangan sampai di tahun 2039 peserta didik menengok ke belakang dan menyesali, mengapa sekolah tempat dulu saya belajar tidak mengajarkan A, B, C, D, lalu kita menyesalinya besok. Hal ini jangan sampai terjadi, karena tenaga pendidikan atau guru sangat berperan penting di dalam membina, membentuk karakter moral terhadap peserta didik, sehingga peserta didik mampu menghadapi tantangan zaman di masa yang akan datang. Nah, apa saja tantangan pendidikan di abad ke-21? Yang pertama yaitu globalisasi. Globalisasi merupakan gejala menyatunya kehidupan manusia tanpa mengenal batas-batas fisik, geografik, dan sosial. Tanpa kita sadari, globalisasi sedang merobek kehidupan manusia yang berdampak pada kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat. Khususnya di negara yang kita cintai ini, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Tidak ada satupun negara yang mampu membendung globalisasi. Globalisasi ini membawa muatan positif dan muatan negatif, yang untuk sementara orang mengkhawatirkannya akan menghilangkan rasa nasionalisme dan berbangsa, rasa nasionalisme dan bangsa. Di antara dampak yang dibawa oleh globalisasi yang membawa muatan negatif terhadap Indonesia, khususnya dalam bidang pendidikan, adalah telah terjadinya krisis moral. Semua stasiun televisi menyiarkan berbagai macam kejadian kejahatan kriminal seperti perampokan, pemerkosaan, pembunuhan, tawuran antar pelajar. Bahkan pelaku kriminal tidak hanya didominasi oleh orang dewasa saja, tetapi pelaku kriminal merambat ke anak usia sekolah. Seperti anak kelas 4 sudah pandai membunuh teman sebayanya, anak kelas 3 sudah pandai melakukan pelecehan seksual sesama atau lawan jenisnya. Nah, kejadian seperti ini, kejahatan yang seperti ini jangan sampai terjadi. Nggak boleh terjadi oleh anak usia sekolah. Lalu, siapa yang salah? Pemerintah, sekolah, atau keluarga? Ini patut menjadi perhatian bagi kita bersama. Tantangan yang kedua yaitu perkembangan teknologi. Seiring dengan berkembangnya zaman, diiringi dengan perkembangan teknologi yang semakin signifikan, yang sangat signifikan, yang berdampak pada berbagai bidang, khususnya dalam bidang pendidikan. Apalagi kita berada di zaman era reformasi 4.0, yang mana hampir semua kegiatan, pekerjaan tidak lepas dari teknologi. Namun di sisi lain, perkembangan teknologi ini
memiliki dampak yang buruk terhadap peserta didik, seperti peserta didik bebas mengakses tautan pornografi, bersosial media yang berlebihan, game online yang berlebihan, dan perjudian online. Kejahatan yang seperti ini sangat lumrah di peserta didik jika tenaga pendidikan tidak menanamkan karakter moral terhadap peserta didik, maka peserta didik akan terus terbawa arus oleh perkembangan teknologi yang negatif. Hal ini jangan sampai terjadi. Kemudian tantangan yang ketiga yaitu penyiapan kompetensi sumber daya manusia di abad ke-21. Dari semua komponen dan aspek kehidupan, manusia merupakan faktor yang terpenting karena merupakan pelaku utama dalam berbagai proses dan aktivitas kehidupan. Oleh sebab itu, semua negara di belahan dunia menyiapkan, berusaha membuat karakteristik manusia di abad ke-21. Oleh sebab itu, apa sih yang harus dipersiapkan oleh peserta didik supaya mampu melawan tantangan-tantangan zaman di masa yang akan datang? Nah, ada 3 komponen yang harus dipersiapkan, yang harus ada pada diri peserta didik. Yang pertama yaitu karakter, akhlak. Nah, akhlak ini sangat penting sekali dan diakui oleh seluruh dunia. Karakter ini ada 2, ada karakter moral dan ada karakter kinerja. Karakter moral, iman, takwa, jujur, adil. Karakter kinerja, kerja keras, ulet, tidak gampang menyerah. Nah, karakter moral dan karakter kinerja harus tertanam pada diri peserta didik, karena kita tidak ingin jujur tapi malas, kerja keras tapi culas. Nah, ini jangan sampai terjadi terhadap peserta didik. Yang kedua yaitu kompetensi. Nah, kompetensi ini ada 4, disingkat menjadi 4K: kreatif, kritis, kompetitif, dan kolaboratif. Dan yang terakhir yaitu komponen literasi, keterbukaan wawasan. Nah, ada yang kita pikirkan dalam pendidikan itu ada 5. Yang pertama itu literasi baca. Nah, literasi baca ini harus ditingkatkan di negara Indonesia. Mengapa? Karena di negara kita minat baca tinggi tapi daya baca rendah. Indikasinya minat baca WA tinggi tapi daya baca buku rendah. Nah, kemudian ada literasi budaya, literasi keuangan, literasi teknologi. Nah, 3 komponen ini yaitu karakter, kompetensi, dan literasi merupakan proyeksi kehidupan bagi peserta didik di masa yang akan datang. Jika 3 komponen ini berada di dalam diri peserta didik, maka peserta didik akan mampu menghadapi, melawan tantangan-tantangan zaman di masa yang akan datang. Jadi kesimpulannya, tantangan pendidikan di abad ke-21 yang pertama yaitu globalisasi, kedua perkembangan teknologi, yang ketiga yaitu penyiapan kompetensi sumber daya manusia di abad ke-21. Nah, untuk menghadapi tantangan ini ada 3 komponen yang harus dipersiapkan. Yang pertama yaitu karakter, kedua yaitu kompetensi, yang ketiga yaitu literasi. Sekian, terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.